Oke, selamat pagi. Di sini saya akan menyajikan video tentang bagaimana sih cara untuk membongkar CVT dan membersihkan CVT kita. Oke, pertama-tama kita buat buka 10 baut yang ada di bak CVT kita. Oke, kita buka satu persatu. Kita menggunakan kunci T8 merek Tekiro ya, supaya lebih kuat, karena saya sudah mencoba beberapa merek dan merek ini menurut saya tergolong sangat awet ya teman-teman ya, sangat awet sekali dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Oke, sudah kita buka 10 baut di bak CVT kita. Kemudian selanjutnya adalah kita akan buka 2 baut pengunci dengan menggunakan Impact Melteng SH115 dengan ujungnya kepalanya itu setengah inci ya. Jadi kita bisa masukkan kunci shock dengan kepala kotak itu setengah inci. Kemudian untuk kekuatan torsinya adalah sekitar 200 Newton meter dan RPM nya 1900 RPM ya teman-teman ya, 1900 RPM untuk ini. Oke, dan kemudian untuk wattnya sendiri adalah 500 watt dan caranya sebagai berikut. Untuk yang belakang kita gunakan kepala kunci shock ukuran 19 ya, kita gunakan yang deep shock ya. Soalnya kalau yang kecil tadi kan nggak nyampe ya, ada itunya, soalnya ada as untuk ini untuk terkoneksi dengan bearing. Oke, sudah terlepas teman-teman, sudah terlepas, dan kita lepaskan ini mangkoknya, dan kita tidak bisa langsung cabut ya teman-teman ya. Kita kendorkan dulu yang di bagian depan, kita kendorkan dulu ya dengan menggunakan kunci 22. Untuk kunci shocknya sendiri saya gunakan merek Tekiro ya teman-teman ya, karena ya bukannya promosi nih, ini saya sudah mencoba beberapa merek dan alhasil ya memang merek Tekiro ini yang benar-benar kuat. Oke, kita buka untuk yang depan ya teman-teman ya dengan kunci 22 dan sudah terlepas. Jadi untuk melepasnya kita tekan ke arah kiri ya, ke arah kiri itu berarti kita tekan untuk impactnya yang arah atas. Jadi ada dua pencetan, yang atas dan bawah. Untuk melepas baut-baut tadi kita pencet yang atas ya, yaitu putarannya ke kiri. Oke, sudah kita lepas kipasnya. Oke, dan untuk melepaskan ini kampas ganda, mangkok kampas ganda itu dan rumah rollernya itu, kita usahakan kita lepas bersama-sama ya teman-teman, seperti ini ya. Jadi sudah lepas, keduanya sudah lepas ya, sudah lepas. Oke, sekarang kita cek rumah rollernya beserta asnya itu ya, as bulutnya itu ya, kita cek dulu ya. Oke, untuk teman-teman jangan lupa itu setelah kita bongkar dibersihkan ya, itu kan yang hitam-hitam itu kotoran. Harusnya saya pakai carbo cleaner, tapi kebetulan carbo cleaner saya lagi habis, jadi ya mohon maaf video ini. Jadi kadang saya untuk membersihkannya saya gunakan carbo cleaner, kalau tidak ada ya saya gunakan tisu aja teman-teman.
Karena kalau kain kadang saya kurang sek, soalnya kadang kotoran-kotoran kalau di kain itu menempel teman-teman ya. Kalau di tisu itu kan ini apa masih apa namanya nggak terlalu kotor ya. Jadi kalau kotor kita ganti lagi, ambil tisu yang baru seperti itu ya. Jadi seperti inilah penampakan dalamnya bug CVT ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita keluarkan rollernya dan kita bersihkan rumah rollernya dari kotoran-kotoran. Biasanya kotoran yang tertinggal adalah untuk dari gesekan roller itu sendiri dengan rumah rollernya teman-teman ya, dan juga slider dengan besi, jadi seperti karet gitu teman-teman. Jadi cukup kita, biasanya saya pakai carbo cleaner sih, cuman kini nggak ada, saya pakai tisu aja teman-teman ya. Saya bersihkan pakai tisu. Kadang kalau bensin sih kadang kalau bisa jangan ya, soalnya kadang berkarat teman-teman ya. Jadi baiknya itu carbo cleaner saja. Oke. Kita bersihkan rollernya juga dari debu-debu, soalnya biasanya dari sisa-sisanya kampas ganda itu kan muter kan dalam ruangan bug CVT ini, terus kadang kotorannya masuk ke rumah roller juga kan, namanya kotoran kan. Jadi untuk pemasangan rollernya seperti ini teman-teman, karena ada dua sisi, ada sisi yang hitam dan ada sisi yang putih ya teman-teman. Untuk di Honda sendiri ada dua sisi, jadi itu yang hitam itu kalau bisa itu kita pasang ke kiri, soalnya putarannya kan nanti ke depan ya teman-teman. Jadi itu biar itu menabrak yang besinya depannya itu, jadi aman. Untuk rollernya akan awet kalau kita pasang. Jadi semuanya urutannya nanti seperti itu. Jadi yang ada hitam-hitamnya itu kita pasang kita balik begitu, terus kita hadapkan ke kiri ya. Jadi semuanya kita pasang seperti itu. Jadi roller ini akan awet. Seperti punya saya ini udah hampir 2 tahun ya kan? Enggak, masih belum ini, masih bulat lah, enggak terlalu peyang. Jangan lupa dicek klepnya untuk rumah rollernya itu ada ya. Oke, kita sekarang cek slidernya ini. Oke, di kocak-kocak, kalau memang kendor ya bisa diganti atau bisa juga diakali dengan menggunakan amplas potongan kecil, kita selipkan gitu supaya ini ya, supaya nyakot supaya enggak goyang, soalnya itu nanti kan naik turun gitu gerakan. Dan jangan lupa dibersihkan, soalnya itu mempengaruhi naik turunnya dia nanti. Jadi dia modelnya itu kalau kecepatan tinggi dia buka, kalau kecepatan rendah dia nutup gitu ya. Oke, perhatikan. Jadi gerakannya adalah seperti ini nanti dia ini. Jadi akan saya demonstrasikan dengan video ini seperti ini gerakannya. Jadi itu kalau kecepatan tinggi dia akan buka, jadi usahakan kalau bisa slidernya dicek supaya kalau kecepatan tinggi dia nggak nyantol kasnya. Kadang kan nyantol kasnya. Roller itu kan fungsinya untuk ini, pemberatnya itu, jadi supaya itu rumah rollernya bisa muter dan menggerakkan ini apa namanya, kampas ganda di belakangnya itu. Jadi gerakannya seperti ini, perhatikan gerakannya adalah seperti ini ya, naik turun keluar masuk ya gitu. Oke, seperti itu gerakannya untuk rumah rollernya ya, gerakannya adalah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita bersihkan kipasnya lah. Kipas ini fungsinya sendiri, kadang saya juga bingung, ini sepertinya untuk pendinginnya ya teman-teman, atau untuk mensirkulasi debu-debu yang ada di bug CVT itu ya, supaya ini apa namanya, asnya dan sealnya itu mungkin tetap awet karena ketambahan kipas itu tadi ya. Jadi ini adalah mangkok, perhatikan mangkok ini sangat kotor. Dari mana kotoran itu ya? Bisa dari kehisap kan itu teman-teman, karena ada kipasnya itu kan menghisap udara itu kan ya kan. Dan juga dari sisa kampas ganda yang bergesekan dengan mangkok itu ya. Jadi kampas ganda itulah yang menggerakkan roda kita teman.
Jadi kalau itu nggak bergesekan dengan itu ya nggak mungkin bergerak roda kita. Oke, ini adalah fan belt dari Vario 125 LED ya. Ini adalah fan belt masih awet ini teman-teman, punya saya hampir ya 2 tahunan lah ini. Belum saya ganti soalnya saya biasanya semprot pakai ini ya Bang. Itu yang itu CVT belt itu ya, saya semprot pakai itu ya, ada di online shop itu. Tapi kebetulan punya saya lagi habis, jadi ya saya bersihkan sela-selanya saja pakai tisu ya. Biasanya pakai sikat juga bisa, jadi untuk sela-sela itu tadi kita bersihkan. Sekarang untuk mangkok kampas gandanya ini ada pirnya ini, kadang saya buka tapi ini kebetulan saya lagi males ya buka ini, jadi ya saya bersihkan aja pinggir-pinggirnya, soalnya pasti kotor ini, soalnya kan itu kampas ganda kan bergesekan dengan mangkok itu tadi ya teman-teman, jadi pasti kotor. Kalau nggak bergesekan ya nggak bergerak ban kita ya, ini pasti kotor juga, soalnya itu ya debunya dari itu kampas ganda yang bersentuhan dengan mangkok itu pasti menimbulkan kotoran teman-teman ya, dan sangat kotor sekali ke seluruh bagian mesin, dan itu yang kadang membuat akselerasi mesin kita jadi terhambat. Oke, jangan lupa diberi grease ya untuk as yang belakang saja, yang depan nggak usah, soalnya nanti kalau yang depan kita kasih grease takutnya nanti ini gerakan kita nyendat teman-teman ya, soalnya licin, jadi lenyer gitu, seret gitu, jadi nggak bisa muter itu tadi rumah rollernya itu. Jadi biarkan aja guys, yang penting dibersihkan aja. Dan jangan lupa untuk grease-nya ini nggak sembarangan ya teman-teman, kita harus pakai high temperature grease ya, supaya kalau kena panas dia nggak meleleh. Takutnya kalau kita pernah ada kejadian dulu, ada orang nyervis ini pakai ngolesin pakai grease ya, jangan lupa bearingnya juga dikasih grease ya, supaya awet, dan karena itu pasti gesek teman-teman ya, itu pasti ada gesekan. Jadi kalau kita kasih grease itu mengurangi gesekan ya, jadi mengurangi tipisnya itu bearing, ada kayak bola-bola kecil di dalamnya itu ya. Jangan lupa ini bearing bak CVT ini kita bersihkan. Ini adalah poros putar dari as roda gigi kita itu, jadi nanti masuknya ke dalam situ, jadi harus kita bersihkan. Dan jangan lupa kita kasih grease juga, high temperature grease, jangan yang lain ya. Untuk grease tadi sangat berpengaruh teman-teman, jadi nanti kalau misalkan nggak bisa ya kita selipkan pakai fitting atau baut nggak apa-apa, soalnya nggak masuk jariku, kegedean jarinya, soalnya memang bearingnya kecil teman-teman ya, bearingnya kecil sekali itu di dalam. Jadi aku ambil baut aja lah, tak oles-oleskan, tak celupkan, terus tak oles-oleskan. Itu baut saya ya, saya oles-oleskan merata supaya apa teman-teman, supaya awet, supaya licin, dan supaya suaranya juga nggak krok. Kadang itu kalau itu nggak dikasih grease itu kan kekikis, kalau kekikis itu nanti pasti ini nggak bulat lagi, kalau nggak bulat itu pasti suara rorok gitu, nggak enak suaranya itu didengar pokoknya. Alhamdulillah motor saya ini udah hampir 2 tahun nggak ada yang diganti on detail kecuali oli sama ban itu aja, yang lain nggak ada yang selalu telat, pokoknya saya patokannya itu 5.000 kilo atau 3.000 kilo, kalau suaranya udah mulai nggak enak pasti saya bongkar ini ya, supaya awet teman-teman ya, soalnya kalau kita beri on detail ini mahal sekali. Oke, ini adalah proses masukkan, kalau saya masukkannya bareng gini, ada orang yang itu yang mangkok CVT nya itu kita ini dibegarkan dulu, dibegarkan itu istilahnya itu dilonggarkan dulu. Kalau saya lebih sukanya saya masukkan bareng-bareng gini teman-teman, soalnya nanti ya enakan gini, nggak ngerusak. Kalau itu kan nyongkel, nanti takutnya kalau dicongkel ya udah ini aja
sesuai standar aja. Oke, kita masukkan mangkoknya ya. Jadi nanti yang menyebabkan roda bergerak adalah gesekan antara kampas ganda dan mangkok ini ya teman-teman. Jadi selalu dicek itu permukaan mangkoknya ini masih halus atau sudah masuk ke dalam. Berarti kalau masuk ke dalam itu minta ganti teman-teman. Jadi akselerasinya nggak bisa kencang nanti. Ya untuk grease-nya tadi jangan lupa dioleskan juga nih. Itu yang dan grease-nya khusus ya, yang high temperature ya teman-teman. Kalau kita pakai grease yang biasa itu takutnya nanti ini ketika kena panas meleleh terus yang ada ya baut-baut ini bisa copot. Kayak kalau sampai grease yang mencair tadi nyemprot itu bisa copot dengan sendirinya. Itu yang kebanyakan orang nggak tahu, itu dikasih grease biasa ya itu nanti bautnya itu coplok sendiri karena grease tadi mencair. Makanya kalau high temperature grease ini kan khusus, meskipun kena panas itu, terutama yang buat ngojek online itu kan ini awet. Kalau high temperature ini nggak bakal meleleh, ada di online shop teman-teman ya. Jadi kita ini proses pemasangan baut. Jadi untuk pemasangan bautnya kita tekan impact tadi ke yang bawah ya, yang untuk mengencangkan yaitu putaran ke kanan. Jadi nggak perlu tracker kalau ada impact ini. Saya suka yang listrik soalnya itu RPM-nya tinggi, terus lilitannya juga beda dari tembaga. Kalau yang ini yang baterai itu lilitannya itu dari ini ya itulah pokoknya beda lah bagusan yang listrik kalau menurut saya. Dari aluminium kalau yang baterai campuran sih. Oke, kita tekan yang ke bawah ya teman-teman ya. Kita tekan ke bawah. Perhatikan sampai kira-kira ada suara ciri khasnya krek gitu. Itu udah seret berarti. Jadi tapi jangan seret-seret ya. Seperti itu kita cek, kita putar-putar apa ini hanya untuk mengunci ya teman-teman ya. Dan yang belakang pakai deep shock ya teman-teman, ukuran 19. Kalau yang depan ukuran 22 ya. Ini kepalanya setengah inci. Oke. Ukuran 19 setengah inci deep shock ya kalau beli di online. Nah, kalau memang nggak kuat ya remnya ditekan, minta tolong sama temen atau saya kan karena hemat kampas rem ya saya pakai tangan aja ini biar nggak ini gesekannya. Kampas rem saya habis nih ya. Oke, sudah kita cek. Sekarang adalah proses pemasangan tutup. Jangan lupa dibersihkan itu kan untuk menghisap udaranya dari situ ya teman-teman, supaya tetap dingin. Jadi di dalam ruangan itu tetap dingin, jadi ada sela-sela itu yang saya bersihkan tadi itu udara masuk dari situ supaya kipasnya itu bisa memutarkan udara yang ada di situ. Oke, selesai kita bersihkan. Sekarang adalah proses pemasangan kembali. Oke, kita pasang tutupnya bak CVT nya ya. Kita pasang, kita pukul-pukul sampai nanti ada bunyi ciri khasnya kok teman-teman ya. Ada bunyi ciri khasnya gitu ya. Kalau sudah itu kita pasang dulu yang tengah ya. Kita kencangkan dulu yang tengah, fokusnya di tengah ya. Fokusnya di tengah. Soalnya tengah ini yang menentukan ini nanti bisa ini enggak seret enggak. Kadang ada motor-motor tertentu yang minta tengah dulu baru pinggir-pinggirnya, ujung-ujungnya. Kalau ini kita akan di tengah dulu, soalnya tengah ini yang paling kuat, yang paling panjang jangkauannya. Jadi saya pasang 10 baut, jadi yang kecil itu ada 3 di depan semua ada 3 ya. Ya itu yang kecil-kecil di depan 3. Kalau yang standar itu ada di atas 3, ada yang di bawah 2. Kalau yang panjang sekali itu di tengah ya ada 2 untuk Vario 125 LED ya teman-teman ya. Oke, kita kencangkan menggunakan kunci T8 T-Kiro ya teman-teman. Sudah teruji kalau T-Kiro ini pasti kuat. Saya coba merek-merek lain berapa kali saya
pakai udah ini apa namanya, nggak konstan ini apa, dol gitu loh teman-teman. Menurut saya Tekiro ini meskipun mahal ya standar lah, bagus lah menurut saya, udah awet ini. Jadi ya gitu dulu ya teman-teman, sekian dulu tutorial dari saya. Nanti kalau masalah bongkar kampas gandanya tadi yang ada pirnya, nanti kapan-kapan saya upload lagi ya videonya. Sekarang ini dulu karena memang yang penting kalau saya itu motor saya suaranya halus, kalau halus itu didengar juga enak, nggak berisik. Terus yang kedua ya juga minim gantian ondel dulu. Oke, ini kita tes ya, muter nggak. Kalau muter berarti sukses kita pemasangan kita apa. Oke.